Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian? Ayo lo, masih tetap produktif kan sampai saat ini? Wajib dong. Karena apa? Karena kita memang terutama kayak Fanny itu orangnya gimana ya, overweight, obesitas gitu ya. Jadi wajib banget untuk terus gerak dan terus ya berharap suatu saat nanti itu bakalan langsing. Tapi langsing itu sebenarnya bonus, yang terpenting adalah sehat. Jadi kalau misalnya dibilang oh karena obesitas itu enggak mesti harus orang obesitas itu harus enggak sehat, tapi yang jelas kalau kita udah yang namanya obesitas itu ya bisa dikatakan itu kita udah enggak sehat ya guys. Jangan gimana ya, oke, kita boleh menerima keadaan fisik, tapi kalau untuk kesehatan ya ketika dibilang yang berlebihan itu memang nggak baik. Salah satunya adalah overweight atau obesitas itu memang ya Fanny akui juga memang nggak baik. Jadi siapapun yang kalian yang masih memiliki berat badan yang normal, tolong dijaga kesehatannya dan tetap sayangi diri kalian karena sehat itu mahal banget loh. Oke guys, jadi kali ini Fanny mau reaction video lagi. Kemarin udah reaction video adiknya, sekarang mau reaction video kakaknya. Loh, mereka ini berdua YouTuber loh, adik dan kakaknya YouTuber. Jadi yang duluan berkecimpung di dunia YouTuber itu adalah adiknya yang kemarin ya, kalian pasti tahu yang channel YouTube-nya itu Lisnawati Ferdian. Oke, jadi kali ini Fanny bakal reaction video masak-masak kakaknya, karena channel kakaknya ini memiliki tema yaitu masak-masak makanan khas Aceh. Nah, kalian yang pengen tahu gimana resep-resep cara memasak atau tutorial memasak yang makanan Aceh, makanan khas Aceh tentunya, kalian boleh coba subscribe dulu deh channelnya Kak Herlina Nurdin. Jadi sekarang kita buru-buru reaction aja karena udah nggak sabar banget nih. Oke, stay tune. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Herlina Nurdin. Menu hari ini rencana saya mau masak ikan bilis yang udah diasinin. Oke, waalaikumsalam kakak. Lanjut. Mau dimasak bilis masak Aceh itu ataupun bilis masak tumis Aceh ya. Kita lanjut dengan bahan-bahannya. Sebelum kita lanjut dengan bahan-bahannya, nah, sebagai info bahwa yang dimaksud sama Kak Herlina ini adalah ikan bilis itu adalah ikan teri ya, ikan teri yang sudah kali ini bentuknya adalah yang sudah diasinin atau yang sudah dikeringkan. Nah, ada juga yang masih yang belum dikeringkan itu ada. Dan Fanny pribadi, Fanny lebih suka yang belum dikeringkan karena kalau yang belum dikeringkan itu bukan Fanny aja tapi Om Kojal juga suka banget ya. Nah, yang mau dimasak sama Kak Herlina ini adalah yang tipe sudah diasinkan atau sudah dikeringkan dan diasinkan ikannya. Oke, lanjut, kita mau lihat gimana caranya ya. Penasaran kan? Lupa saya, kita masukkan dulu garamnya ya. Kita kasih garamnya karena dia bilisnya tadi kita sudah cuci. Jadi biar dia rasanya enggak tawar, kita kasih lagi kita taruh garam 1 sendok biar meresap. Lanjut kita kasih belimbing hulunya ya. Kita peras dia punya air yang sedikit. Kita aduk-aduk biar ada rasa asam-asamnya sedikit. Jadi kalau tumis Aceh itu tradisi kami itu pasti
pedas, rasa asin dan asamnya sudah pasti ada. Yap, bener banget. Di makanan khas Aceh itu memang terkenal dengan rasa pedasnya, asin, asam, dan manisnya itu pasti ada. Tapi lebih dominan ke pedas dan asam sebenarnya. Ya, mungkin bagi kalian yang pernah mencicipi masakan Aceh, kalian di luar Aceh ya, maksudnya pernah mencicipi masakan Aceh, itu terutama apa ya, kalau yang ada di luar Aceh itu seperti mie Aceh, maybe mie Aceh itu udah ada ya di mana-mana. Itu ya persis makanan Aceh itu rata-rata ya memang dominannya dengan rasa asam, pedas, dan asam, pedas, dan manis. Manisnya tapi sedikit banget, jarang ya, bisa dibilang jarang ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut dengan bahan-bahannya atau bumbu-bumbunya. Jadi Besti, saya ini ikan bilis yang tadi mau campurkan dengan kentang. Ini kentangnya 3 buah dan cabai hijaunya nanti ditaruh dalam kuahnya ada 6 buah ya. Udah saya rajang-rajang segini. Dan kita lanjut dengan bumbunya. Ini Besti bumbunya. Di sini saya taruh ada bawang merah 2 siung, bawang putih 1, cabai kecil ada 30 biji, kunyit ya saya potong-potong ada jadi 6 potong, dan asamnya saya itu taruh 20. Nah, kalian pasti pernah lihat ini tuh yang warnanya coklat, itu adalah asam sunti. Asam sunti itu berasal dari belimbing wuluh yang dikeringkan lalu diproses dengan cara menaburkan garam sehingga dia garamnya itu meresap ke dalam belimbing itu sampai belimbingnya kering banget. Itu tuh nggak tahu ya kalau di luar apa namanya, tapi di Aceh itu namanya asam sunti. Dia bukan cuma untuk bisa jadi tambahan makanan khas Aceh. Kalau nggak salah Fani pernah buat itu salak sunti, coba kalian lihat. Nah itu tuh sama dengan masakan yang mau Kak Herlina buat ini, ada tambahan asam suntinya. Jadi asam sunti itu bukan hanya dipakai untuk masak makanan khas Aceh aja ya, tapi bisa dipakai juga untuk buat rujak khas salak pli, salak sunti. Nah itu wah, kalian wajib coba, itu seger banget. Oke, kita lanjut ya. Asam sunti. Kalau kita buat masakan Aceh, kalau tanpa ada asam sunti nggak enak rasanya, karena khas Aceh itu memang diintik dengan endetiknya istilahnya dengan asam sunti, harus ada asam suntinya. Asam belimbing wuluh yang udah difermentasi. Oke, kita lanjut, kita blender dulu bumbu-bumbunya. Fanny bakal skip bagian ini dan Fanny bakalan langsung ke proses memasaknya aja ya. Goreng dulu bawang merahnya biar dia ada wanginya. Kalau udah bawang merahnya udah mulai menguning, baru kita masukkan bumbu yang saya blender tadi. Nah, wanginya pun sudah mulai mewangi dan menyerba, kita masukkan bumbunya. Bumbu yang kita blender tadi. Tunggu. Dan kita masukkan terus ikan bilisnya dengan ada buah belimbing wuluhnya ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk lagi. Kalau udah wanginya itu baru kita kasih air sedikit. Biar dia ada kuahnya. Kita masukkan airnya. Nanti kuahnya mendidih, baru kita masukkan kentangnya. Nah, kita tunggu mendidih dulu ya. Oke Besti, baru kita masukkan kentangnya. Kuahnya udah mulai mendidih, baru kita masukkan kentangnya. Nah, terus kita masukkan cabai hijaunya. Karena keluarga saya memang suka pedas, jadi mau di blender ada cabai, dirajang pun harus pakai cabai. Titiknya kalau masak tumis ikan bilis, kalau orang Aceh harus dirajang cabai hijaunya. Oke, kita tunggu kentangnya
pakai empuk dulu. Kita tutup dulu ya. Kayaknya kentangnya sudah mulai empuk. Lalu kita kasihkan gula sedikit. Ini asap teman-teman, karena di rumah saya anginnya lagi kencang, jadi dapurnya dekat dengan luar. Jadi anginnya kencang dan rasap. Alhamdulillah anginnya pun nggak kencang lagi. Oh ya Besti, jangan lupa ditonton ya, subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa, jangan bosan-bosan dengan konten terbaru saya. Oke, sampai jumpa lagi. Oke guys, jadi kalian udah lihat dong ya gimana proses memasaknya itu. Ya sebenarnya nggak jauh beda sama yang ikan teri yang masih basah ya. Kalau Fanny lihat sih nggak jauh beda sebenarnya. Ya sama sebenarnya Fanny kalau masak yang teri basah itu ya gini juga gitu ya, sama-sama aja, tapi yang jelas wah pasti mantep banget loh. Coba kalian jadi Fanny kenapa pilih resep yang ini padahal masih banyak resep yang lain di YouTube-nya Kak Herlina, karena menurut Fanny ini tuh salah satu makanan favorit Om Kojol juga, cuman yang teri basahnya, bukan yang kering seperti yang Kak Herlina masak. Dan ini tuh luar biasa loh, rasanya enak. Kalian di rumah bisa cobain, asalkan kalian bisa dapetin ikan teri yang tadi itu dengan mudah ya di tempat kalian. Ya kalau nggak ada yang kering, yang basah juga bisa. Malah ya menurut Fanny sih, kalau Fanny pribadi ya lebih suka yang kalau yang basah gitu. Oke, sukses terus buat Kak Herlina. Jangan Kak, jangan semangatnya jangan kendor, pokoknya sukses terus, semoga segera monet, semoga menyusul kami berdua seperti Kak Lista. Ya pokoknya tetap semangat buat Kak Herlina. Kalian jangan lupa subscribe Kak Herlina juga seperti Fanny ya. Oke, terima kasih, bye bye, assalamualaikum.